Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roslina Saptaningrum, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Kali ini akan memaparkan koneksi antar materi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan implementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Ekosistem merupakan tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Jika diibaratkan sebuah ekosistem biotik dan abiotik, kedua unsur ini harus saling berinteraksi antara satu dan lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Selanjutnya, dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif antara satu dengan yang lainnya, seperti kepala sekolah, murid, guru, staf, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Kekuatan atau potensi sumber daya yang ada di sekolah sebagai pemimpin pembelajaran harus mengimplementasikan kekuatan tersebut melalui konsep 7 modal utama yang ada di sekolah. Pengelolaan 7 modal utama oleh pemimpin pembelajar sebagai aset atau kekuatan sekolah. Pemimpin pembelajaran juga harus dapat memanfaatkan pendekatan berpikir pengelolaan aset, di antaranya pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, akan melihat dengan cara pandang negatif, memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Dan pendekatan berbasis aset adalah memusatkan pikiran pada kekuatan positif, pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid sebagai menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat dapat mendorong pada proses pembelajaran di kelas menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan modal lingkungan dipadu dengan modal fisik akan berkorelasi dengan peningkatan pembelajaran murid. Lingkungan sekolah yang kondusif dari segi sosial maupun politik akan menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Modal sosial melalui kerjasama dengan guru senior, memiliki pengetahuan lebih dalam melalui MGMP, atau berbagi praktik baik antar sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru. Modal finansial dengan membuat RKAS sesuai prioritas dan kebutuhan sekolah sehingga mendukung untuk keberlangsungan proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan
modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah kegiatan menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemanfaatan aset guru dan murid sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Nilai dan peran guru penggerak modul 1.2. Guru sebagai seorang pendidik merupakan modal utama, yaitu modal manusia. Guru sebagai pemimpin pembelajaran mempunyai nilai dan peran yang sangat penting dalam pembelajaran di kelas, sehingga nilai-nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid harus dijadikan landasan dalam terciptanya pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Visi Guru Penggerak Modul 1.3. Guru sebagai guru pembelajar harus memiliki visi guru penggerak yang berbasis inquiry apresiatif melalui alur bagja. Budaya positif. Salah satu aset kekuatan adalah modal agama, dan budaya positif di lingkungan sekolah merupakan budaya yang mendukung segala bentuk pengembangan murid. Pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid adalah sebuah cara dalam pembelajaran yang sangat berpihak kepada murid berupa pemetaan murid dalam kesiapan belajar, melihat minat dan profil belajar murid yang berbeda sesuai dengan keunikannya. Pembelajaran Sosial Emosional atau PSE modul 2.2 merupakan strategi seorang pemimpin pembelajar dalam melakukan kolaboratif dalam komunitas sekolah yang menekankan pada keterampilan dan pengelolaan mengenai aspek-aspek sosial emosional. Coaching untuk supervisi akademik Modul 2.3 merupakan strategi seorang pemimpin pembelajaran untuk melakukan pengembangan kekuatan diri anak dengan menuntun, mendampingi anak untuk menjadi potensi anak yang lebih melejit dan maksimal. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin Modul 3.1. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang berubah dari diri Anda melalui proses pembelajaran di modul ini. Sebelum mempelajari dan memahami modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dalam langkah-langkah pengelolaan kelas atau pengambilan keputusan, lebih banyak pada berpikir kekurangan. Masalah ini menyebabkan perasaan pesimis, keraguan, negatif, sehingga berakhir pada kegagalan. Dengan mempelajari modul 3.2 ini, wawasan dan pola pikir mengenai pemimpin pembelajar dalam pengelolaan sumber daya menjadi berubah. Ternyata, seorang pemimpin harus mengedepankan pola pikir berbasis kekuatan aset yang dimiliki, sehingga hal ini akan membuat kita berpikir positif, optimis, dengan memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya aset yang ada di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Demikian pemaparan koneksi antar materi. Semoga menginspirasi. Tetap semangat. Salam guru hebat, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.